Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jasminda Septiantiwono dari kelas GJ24A. Di video ini saya akan menjawab soal dari materi budaya populer. Saya akan membacakan terlebih dahulu soalnya, lalu saya akan jawab. Oke, soal nomor 1 itu video game telah menjadi salah satu aspek penting dalam budaya populer dengan pengaruh besar terhadap pembentukan nilai dan norma sosial, terutama pada generasi muda. Dalam beberapa tahun terakhir, game bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan, interaksi sosial, dan bahkan kritik sosial. Yang pertama, jelaskan bagaimana video game, baik dalam konteks naratif, story-driven, maupun permainan kompetitif, membentuk pandangan pemain tentang kekerasan, kerjasama, dan keadilan sosial. 2. Gunakan contoh game populer seperti Fortnite, Grand Theft Auto, atau The Last of Us untuk menggambarkan bagaimana nilai-nilai tersebut diterjemahkan dalam gameplay dan cerita. 3. Diskusikan juga apakah pengaruh game lebih banyak memberikan dampak positif atau negatif terhadap pembentukan moral dan perilaku sosial dalam masyarakat. Yang pertama ini pandangan pemain tentang kekerasan terlebih dahulu. Game kompetitif seperti Call of Duty sering memuat elemen kekerasan yang dapat meningkatkan sensitivitas atau sebaliknya, desensitivitas terhadap kekerasan. Namun, game naratif seperti The Last of Us menyajikan kekerasan sebagai bagian dari cerita yang memunculkan empati dan refleksi moral. Lalu, pandangan pemain tentang kerjasama. Game seperti Fortnite atau Overwatch mendorong pemain bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan, menanamkan pentingnya komunikasi dan kolaborasi. Lalu yang soal tentang pandangan tentang keadilan sosial, game naratif sering mengeksplorasi isu-isu keadilan sosial. Misalnya The Last of Us Part 2 membahas tema seperti balas dendam dan empati antar kelompok yang berbeda. Terus yang kedua, contoh penerapan nilai dalam game-game yang sebelumnya sudah disebutkan. Yang pertama itu ada Fortnite. Di Fortnite itu menekankan kerjasama tim dalam mode Battle Royale, tetapi juga menghadirkan kekerasan secara ringan sebagai elemen gameplay. Lalu Grand Theft Auto atau GTA kontroversial karena eksplorasi tema kriminalitas, tetapi juga mengkritisi ketimpangan sosial dan moralitas modern. Lalu yang terakhir itu dari The Last of Us, menghadirkan narasi mendalam tentang hubungan manusia, pengorbanan, dan moralitas dalam situasi pasca apokaliptik. Terus yang ketiga, dampak positif atau negatif terhadap moral dan perilaku sosial. Itu dampak positifnya, game dapat mengembangkan empati, keterampilan berpikir kritis, dan kerjasama. Misalnya, game naratif membangun pemahaman tentang perspektif yang berbeda. Lalu dampak negatifnya, eksposur berlebihan pada kekerasan atau tema amoral, seperti di GTA, bisa menormalisasi perilaku destruktif, terutama jika tidak diimbangi dengan pemahaman kritis. Jadi, intinya tergantung. Tetap ada dampak positif maupun negatifnya. Lalu soal yang nomor 2, game sering kali menjadi jembatan antara berbagai budaya di dunia digital, memungkinkan orang dari berbagai negara untuk berinteraksi dalam ruang virtual bersama. Game online seperti League of Legends, Minecraft, atau World of Warcraft telah menciptakan komunitas global di mana pemain dari berbagai latar belakang budaya dan bahasa berinteraksi, bersaing, atau berkolaborasi.
Jelaskan bagaimana globalisasi game mempengaruhi cara budaya populer menyebar dan diterima di berbagai belahan dunia. Lalu, apakah teknologi ini berfungsi sebagai alat penyebaran nilai-nilai global yang bersifat homogen atau cenderung seragam atau sama, atau justru memperkaya kebudayaan lokal dengan cara-cara baru yang inovatif? Oke, yang pertama, globalisasi game menciptakan budaya virtual global, di mana elemen dari berbagai budaya saling mempengaruhi. Contohnya, League of Legends mencampurkan mitologi barat dan timur dalam desain karakternya, sehingga mempopulerkan elemen budaya yang mungkin sebelumnya tidak dikenal luas. Lalu yang kedua, itu dalam konteks homogenisasi, banyak game populer membawa nilai-nilai budaya dominan seperti gaya hidup barat yang terkadang mengikis identitas lokal. Misalnya, banyak game yang mempromosikan individualisme atau konsumsi kapitalis. Dalam konteks memperkaya budaya lokal, beberapa game seperti GTA justru memperkenalkan budaya Jepang secara mendalam. Beberapa game seperti Ghost of Tsushima justru memperkenalkan budaya Jepang secara mendalam kepada audiens global, membuka peluang apresiasi dan inovasi budaya. Jadi intinya game dapat menjadi alat penting dalam menyatukan budaya global sekaligus mempertahankan keunikan lokal. Tergantung bagaimana elemen-elemen tersebut dirancang dan diadaptasi. Jadi kalau pertanyaannya apakah teknologi ini berfungsi sebagai alat penyebaran nilai-nilai global yang bersifat homogen atau justru memperkaya kebudayaan lokal dengan cara-cara yang baru atau yang inovatif, jawabannya itu tergantung bagaimana game tersebut dirancang. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.